Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial di bagian CSS ya. Kita akan memperdalam bagaimana CSS ini bekerja. Oke, CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan gaya kepada halaman web. Nah, CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Sheet. CSS mendeskripsikan bagaimana elemen HTML begitu ditampilkan di layar, paper, dan di media. CSS ini menyimpan banyak waktu untuk bekerja. Bisa mengontrol layout web yang banyak dalam satu file gitu. External style sheet atau style sheet eksternal dapat dimuat di file CSS atau file CSS. Nah, ini adalah contoh CSS-nya. Nah, kalau kita HTML biasa, nanti muncul seperti ini tanpa memberikan CSS. Karena fungsi dari CSS sendiri itu adalah memberikan gaya terhadap halaman web yang kita buat nantinya. Nah, ini setelah dibuat atau menggunakan CSS. Ini warnanya putih, backgroundnya hijau, terus di bagian sini diberikan style kalau diarahkan kursornya itu bisa berubah bentuk. Terus di sini penempatannya menjadi 3 bagian dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari CSS. Kita coba lihat style-style berikutnya. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan CSS. Nah, mengapa menggunakan CSS? CSS ini mendefinisikan gaya untuk halaman web atau define style, seperti memuat atau termasuk desain, layout dan variasi display yang digunakan di beberapa gawai dan ukuran layarnya. Ini adalah contoh dari CSS. Nanti kita akan membahas bagaimana cara ini dikerjakan. Nah, CSS ini solusi dari masalah yang besar. HTML tidak pernah memuat tag informasi formatting di halaman webnya. HTML membuat untuk mendeskripsikan konten web seperti H1, tag H1 dan tag B. Ketika tag seperti font dan color atribut ditambahkan di HTML versi 3.2 spesifiknya, ini menjadi mimpi buruk bagi pengembang web. Pengembang web yang besar di mana font dan informasi warna atau color ditambahkan di setiap halamannya. Misal ada 10 halaman, maka 10 halaman itu ditambahkan satu filenya atau CSS-nya. Dan ini menjadi lama dan menimbulkan mahalnya proses atau mahalnya seperti jam kerja. Nah, untuk memecahkan masalah itu, maka WTDC membuat CSS. CSS ini menggusur atau meremove style formatting dari halaman web HTML seperti itu. Maka itu di sini dia mengatakan bahwa CSS menyimpan banyak sekali waktu untuk kerja. Style didefinisikan normalnya di save di eksternal sebagai .css file atau ekstensinya nanti .css bersamaan dengan style sheet file, external style sheet file atau file style sheet eksternal. Kamu bisa melihatnya di semua website yang kamu ubah dengan hanya satu file saja. Misal ada 10 halaman, kita hanya perlu menambahkan satu .css atau satu file CSS itu untuk bisa mengubah halaman semuanya ini. Setiap halamannya kita ubah. Karena CSS tidak termasuk formatting HTML dan formatting HTML ini tadi bisa
simpulkan menjadi masalah utama dari pengembang web, terutama pengembang web yang besar seperti itu. Oke, kita bahas sintaksnya seperti apa. Nah, CSS mempunyai consist rule atau peraturan yang tetap di bagian selektor atau penanda dan deklarasi blok atau blok deklarasi. Nah, ini adalah contohnya. Ini selektor atau penunjuk. Berarti dia menunjuk H1. Ini deklarasinya. Deklarasinya diawali dengan properti color blue. Berarti H1 ini dia diberi warna biru dan font size diberi besaran hurufnya 12 pixel. Poin penunjuk HTML, poin selektor poin poin penunjuk untuk HTML elemen yang kamu ingin ubah gayanya. Deklarasi blok memuat satu atau lebih deklarasi dipisahkan dengan titik koma. Ini adalah declaration block diawali dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Di dalam declaration block ini bisa kita deklarasikan properti dan value lebih dari satu. Setiap deklarasi memuat CSS property, nama dan value, name and value. Dipisahkan dengan titik 2. Property value dipisahkan dengan titik 2. Kalau deklarasi biasa dipisahkan dengan titik koma. CSS ganda deklarasi dipisahkan dengan titik koma dan declaration block diawali atau diakhiri dengan curly braces atau kurung kerawal. Nah, ini adalah contoh dari CSS, penggunaan CSS. Nah, ini kenapa merah? Karena dia menunjukkan P, selektornya P, propertinya color, dan value-nya red. Kalau kita ganti blue, maka dia berwarna biru. Nah, di sini ada juga teks ini rata mana. Nah, ini adalah rata tengah. Kita coba diganti rata kiri. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan CSS. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.